dalam dunia penerbangan. Gak banyak nih yang tahu soal Adi Sucipto dan Adi Sumarmo. Tapi kalian tahu gak sih kalau mereka adalah salah satu dari bapak penerbangan di Indonesia? Nah, beliau itu dianggap sebagai salah satu pelopor kedirgantaraan militer di Indonesia. Bareng sama Suyardi Suyadharma, Abdurrahman Saleh, Adi Sumarmo Wiryokusumo, Hussein Sastranegara, Halim Perdana Kusuma, dan Iswahyudi. Adi Sumarmo juga dikenal sebagai perintis sekolah radiotelegrafis udara yang pertama kali di lingkungan Angkatan Udara dan merupakan cikal bakal sekolah radio udara di kemudian hari. Peran Radio AUR sendiri itu sangat besar karena mampu memberitakan kepada dunia tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget bisa ketemu kamu lagi di Cockpit Talk. Kalian tahu gak sih guys, banyak nama pahlawan di Indonesia yang namanya dijadikan nama jalan di berbagai kota besar di Indonesia. Seperti Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, D.I. Panjaitan, dan M.H. Tamrin. Nah, begitupun pahlawan dalam dunia penerbangan. Gak banyak nih yang tahu soal Adi Sucipto dan Adi Sumarmo. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau mereka adalah salah satu dari bapak penerbangan di Indonesia? Di episode kali ini, aku mau kasih tahu kamu nama-nama perintis dunia penerbangan di Indonesia yang mungkin pernah kamu dengar, tapi nggak tahu dia siapa. So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Oke, kita mulai dari Adi Sucipto. Marsekal Muda Anumerta Agustinus Adi Sucipto atau yang akrab dikenal sebagai Adi Sucipto adalah tokoh penerbang Angkatan Udara Republik Indonesia yang pertama. Adi Sucipto adalah tokoh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU dan pahlawan nasional Indonesia guys. Adi Sucipto dikenal sebagai salah satu penerbang awal TNI AU. Nah, beliau itu dianggap sebagai salah satu pelopor kedirgantaraan militer di Indonesia. Bareng sama Suyardi Suyadharma, Abdurrahman Saleh, Adi Sumarmo Wiryokusumo, Hussein Sastranegara, Halim Perdana Kusuma, dan Iswahyudi. Ia lahir di Salatiga pada tanggal 4 Juli 1916. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Adi Sucipto sempat masuk sekolah tinggi kedokteran di Batavia. Tapi ia juga mendaftar untuk masuk sekolah penerbang AU Tentara Kolonial Belanda, guys. Lalu pada tahun 1937, Adi Sucipto bersama Hussein Sastranegara dan 8 perwira Indonesia lainnya diterima masuk sekolah penerbang AU Tentara Kolonial Belanda di Kalijati, Jawa Barat. Setelah proklamasi, Adi Sucipto tercatat sebagai penerbang TNI AU yang pertama kali menerbangkan pesawat tempur dengan identitas merah putih, yaitu pesawat Yokosuka K5 Yankee. Peninggalan Jepang yang waktu itu diterbangkan pada tanggal 27 Oktober 1945. Berarti nggak lama setelah Indonesia menyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1946, Adi Sucipto bersama dengan Opsir Udara II Hubertus Siono, Mayor Udara Tarsono Rudito, dan Komodor Muda Halim Perdana Kusuma melakukan pameran kedirgantaraan pertama di Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Di situ, Adi Sucipto juga berperan sebagai salah satu pendiri Sekolah Penerbang Maguwo yang menjadi cikal bakal sekolah penerbang TNI AU. Beliau juga diangkat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara II di bawah Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadi Suryadharma. Pada tanggal 10 September 1946, Adi Sucipto juga mempelopori didirikannya Sekolah Teknik Udara di Pangkalan Udara Muspati, Madiun. Tapi pada tahun 1947, ada peristiwa agresi militer Belanda I, guys. Pada tanggal 29 Juli 1947, Adi Sucipto bersama dengan Komodor Udara Abdurrahman Saleh dan Opsir Muda Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo gugur dalam peristiwa penembakan jatuh pesawat C-47 Dakota VTCLA di atas Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1951, namanya pun diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Oke, kita lanjut ya ke pahlawan yang selanjutnya. Tadi aku udah sebut Adi Sumarmo Wiryokusumo. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang namanya diabadikan menjadi nama bandara, yaitu Bandara Internasional Adi Sumarmo di Jawa Tengah.
Adi Sumarmo sendiri lahir pada tanggal 31 Maret 1921 di Blora, Jawa Tengah. Bersama dengan Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, Hussein Sastranegara, dan Iswahyudi, beliau adalah para pahlawan yang menjadi perintis TNI Angkatan Udara. Adi Sumarmo juga dikenal sebagai perintis sekolah radio-telegrafis udara yang pertama kali di lingkungan Angkatan Udara dan merupakan cikal bakal sekolah radio udara di kemudian hari. Peran Radio AUR sendiri itu sangat besar karena mampu memberitakan kepada dunia tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Sebelum bergabung dengan Angkatan Udara, Adi Sumarmo tengah bekerja di Australia sebagai Flight Radio Operator dari Netherlands Earth Ladies Air Force atau NELAF. Namun, kemudian ia memutuskan kembali ke Indonesia yang pada waktu itu dalam kondisi perang. Sesuai dengan keahlian yang dimiliki, Adi Sumarmo masuk ke dalam Angkatan Udara dengan pangkat Opsir Muda Udara 1. Pada tahun 1947, Adi Sumarmo bersama dengan Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Abdul Ghani Handono Cokro mendapatkan tugas penerbangan pesawat Dakota VTCLA dalam misi terbang ke India. Saat itu, mereka berada dalam upaya mengambil bantuan obat-obatan yang diberikan oleh Palang Merah Malaya dan India untuk Palang Merah Indonesia. Adi Sumarmo mendapat tugas sebagai radio operator pesawat Dakota VTCLA. Pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat pulang ke Indonesia menuju lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Sebelum mendarat, pesawat VTCLA mengalami kecelakaan akibat peluru yang ditembakkan dua pesawat P-40 Kitty Hawk milik Belanda. Akibatnya, pesawat jatuh di Dusun Ngoto, Desa Bangun Harjo, Saiwon, Bantul, Yogyakarta. Awak pesawat dan hampir semua penumpang gugur dalam peristiwa tersebut. Satu-satunya penumpang yang selamat adalah Abdul Ghani Handono Cokro. Mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia lebih mengenal Abdul Halim Perdana Kusuma hanya sebagai nama pahlawan saja. Atau bahkan hanya sebatas salah satu nama bandara di Jakarta. Tanpa mengenal sosoknya lebih jauh. Nah guys, Marsekal Madya TNI Abdul Halim Perdana Kusuma itu lahir pada tanggal 18 November 1922. Dan beliau gugur pada tanggal 14 Desember 1947. Sebelum genap berusia 25 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang meninggal dunia saat menjalankan tugas semasa Perang Indonesia melawan Belanda. Di Sumatera, beliau gugur saat ditugaskan membeli dan mengangkut perlengkapan senjata dengan pesawat terbang dari Thailand ke Indonesia. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan sekolah menengah pertama di sebuah sekolah yang mendidik penduduk pribumi Indonesia untuk pemerintahan di Magelang. Namun, pada tahun kedua, ia memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Dan selanjutnya bergabung sebagai tentara Hindia Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikan di akademi tersebut, ia sempat bergabung dengan tentara KNIL di bagian penerangan. Selama Perang Dunia Kedua, beliau pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force sebagai navigator dengan pangkat Wing Commander dan bertugas di skuadron pengebom pesawat Lancaster dan B-24 Liberator. Selama bertugas, beliau telah menjalankan 44 misi pengeboman di seluruh Eropa, guys. Lalu, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, beliau kembali ke Indonesia. Saat itu, beliau masih tergabung dengan Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda. Tapi, beliau lebih memilih untuk bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat dan telah menjalankan beberapa misi. Semasa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda di Sumatera pada tahun 1948, Halim Perdana Kusuma dan Marsma Iswahyudi ditugaskan membeli perlengkapan senjata di Thailand. Keduanya ditugaskan dengan pesawat terbang multifungsi Avro Anson RI-003. Pesawat terbang itu dipenuhi dengan berbagai senjata api, diantaranya karabin, brand gun, pistol, dan granat tangan. Dalam perjalanan pulang, pesawat tersebut jatuh karena cuaca buruk, guys. Bangkai pesawat terbang tersebut ditemukan di sebuah hutan berdekatan dengan kota Lumut, Perak, Malaysia. Beberapa tahun kemudian, jasad Halim Perdana Kusuma kemudian sempat dikebumikan di Kampung Gunung Mesah, tidak jauh dari Gopeng, Perak, Malaysia. Pusat Data Toko Indonesia mencatat, di daerah Gunung Mesah itu banyak bermukim penduduk keturunan Sumatera. Beberapa tahun kemudian, kuburan Halim digali dan jasadnya dibawa ke Jakarta.
dan kemudian dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Pemerintah Indonesia memberi penghormatan atas jasa dan perjuangan Halim dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan mengabadikan namanya pada Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Bandung juga memiliki bandar udara, guys. Namanya adalah Hussein Sastranegara. Hussein Sastranegara sendiri lahir di Cilaku, Cianjur pada tanggal 20 Januari 1919. Ia adalah anak ke-8 dari 14 bersaudara. Hussein bersekolah dasar di salah satu sekolah Belanda bernama ILS di Bandung. Tingkat selanjutnya, ia belajar di sekolah HBS yang merupakan sekolah Belanda dan masih berada di kota yang sama. Nah, Hussein kemudian pindah ke HBS di Jakarta setelah lulus pada tahun 1939. Ia kemudian melanjutkan ke salah satu sekolah teknik Belanda yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Tidak lama setelah memulai karirnya di Bandung, terjadilah Perang Dunia Kedua, guys. Karena kurangnya jumlah penerbang militer, Belanda segera memberikan kesempatan kepada para pemuda Bumi Putra untuk berkarir di bidang itu. Hussein pun tertarik. Ia kemudian meninggalkan bangku kuliahnya dan segera mendaftar di kemiliteran. Dari 10 pemuda Bumi Putra yang diterima, Hussein salah satunya. Ia juga termasuk ke dalam 5 siswa yang mendapat brevet penerbang. Selain Hussein, 4 lainnya adalah Samboja Hurip, Sulistyo Suyono, dan Ignatius Adi Sucipto. Lalu, pada saat akan meneruskan pendidikan penerbang lanjutan, Hussein bersama Sulistyo serta Suyono gagal, guys, dalam tes. Ketiganya hanya mendapat KMB atau lisensi menerbangkan pesawat bermesin tunggal. Mereka gagal mendapatkan GMB, yang hanya diperoleh oleh Samboja Hurip dan juga Ignatius Adi Sucipto. Maka dari itulah, pada tahun 1941, Hussein meninggalkan dunia penerbangan dan masuk ke sekolah inspektur polisi di Sukabumi. Setelah Jepang menduduki Indonesia, walaupun belum lulus, Hussein diangkat menjadi inspektur polisi di Sukabumi. Ia dipindahkan ke Sukanegara, Cianjur. Pada masa revolusi, meski pernah bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat di Bogor dan Bandung, tapi Hussein akhirnya harus kembali ke dunia penerbangan. Ia dipanggil oleh Kasau Suryadi Suryadharma untuk terlibat dalam mempertahankan lapangan terbang Andir di Bandung. Pada masa awal kedirgantaraan di Indonesia, penerbangan militer Republik terpusat di Yogyakarta dengan memakai sejumlah pesawat tinggalan Jepang. Ya, namanya juga pesawat peninggalan ya, guys. Kondisinya pasti nggak prima. Nah, Hussein Sastranegara ternyata juga kebagian memakai salah satu pesawat bekas tersebut. Pesawat-pesawat tersebut seringkali mengalami malfungsi dan membahayakan nyawa penerbangnya. Nasib naas juga akhirnya dialami oleh Hussein Sastranegara. Pesawat yang dia kendarai mengalami kecelakaan dan merenggut nyawanya. Lalu, berdasarkan keputusan Kasau nomor 76 tahun 1952, nama Hussein Sastranegara kini diabadikan di Bandara Internasional Hussein Sastranegara dan Pangkalan Udara Hussein Sastranegara, Bandung, untuk menggantikan nama Pangkalan Udara Andir. Gimana, guys? Bahasan kita di episode kali ini. Seru kan? Nah, aku mau mengutip sebuah quotes dari Presiden Soekarno nih, guys. Beliau berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawan. Karena itu, aku mau mengajak kamu untuk menghargai jasa para pahlawan dengan menceritakan kembali nama-nama tersebut." Oke, guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi ya yang mau kita bahas? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di social media lain such as Instagram. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya aku akan bahas di next video. So thank you guys for watching and have a safe flight.